Kebetulan sekali, Eric Ling juga berpikir untuk datang ke Provinsi Qian kali ini. Di satu sisi dia ingin mengenali gaya hidup di Provinsi Qian, di sisi lainnya ingin mengetahui tentang gadis sombong yang didewakan ini. Tak disangka, Riana Lu sebenarnya pernah bersama Tamara Hai dalam pembuatan film. Ini benar-benar membuat Eric Ling menjadi ketakutan. Riana Lu melihat wajah Eric Ling pucat, dengan keringat dingin di dahinya, dan dengan penasaran bertanya, "Eric Ling, ada apa denganmu?" Aku tiba-tiba merasa sedikit panas, jadi aku berkeringat." Eric Ling menenangkan diri dan mencari alasan untuk mengelak. "Bagaimana mungkin aku bisa mengatakan bahwa aku menjadi ketakutan karena nama Tamara Hai, kan? Itu sangat memalukan. AC di dalam masih menyala, apa yang kamu bicarakan?" Riana Lu menyeka dahi Eric Ling, mengambil serbet dan menyeka keringat Eric Ling. "Keningmu itu dingin. Kamu berkeringat dingin, apa kamu demam?" Eric Ling berusaha mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa Tamara Hai?" Riana Lu berkata, "Aku tahu. Wanita tercantik Provinsi Qian." "Hanya itu?" Eric Ling bertanya lagi. Riana Lu berkata, "Iya." Eric Ling kaget, menatap mata Riana Lu seperti orang bodoh. "Ya Tuhan, apa yang kamu ketahui tentang Tamara Hai sangat unik. Jangan menatapku seperti ini." Rasanya sangat tidak nyaman. Riana Lu merasa tidak nyaman dengan tatapan seperti itu. Eric Ling memejamkan mata. "Kamu pernah bersama Tamara Hai dalam pembuatan film. Berarti kamu seharusnya sudah pernah melihatnya." Dalam pandangan Eric Ling, ini adalah hal yang biasa. Riana Lu menggelengkan kepalanya. "Aku belum pernah melihatnya. Perusahaan Staren yang bertemu dengan aku. Mereka memberi aku informasi terperinci. Aku juga pernah meminta untuk bertemu Tamara Hai sebelumnya. Tetapi mereka semua mengatakan Tamara Hai sangat sibuk." Ini adalah penyesalan terbesarku." Eric Ling bertanya lagi, "Lalu bagaimana kamu tahu bahwa Tamara Hai akan datang untuk pertemuan publisitas hari ini?" Riana Lu berkata, "Tuan Zhao yang mengatakannya. Jika dia bisa datang hari ini, aku akan menemukan dia untuk mengobrol dengan baik. Bagaimanapun, dia adalah prototipenya." Eric Ling bersandar di kursi, sangat kecewa. Sepertinya tidak mudah untuk bertemu Tamara Hai. "Eric Ling, kenapa kamu buka mulut dan tutup mulut semua tentang Tamara Hai? Apa kamu ingin menggodanya?" Riana Lu tampak curiga. "Aku harus mengingatkanmu lagi, kamu sudah memiliki keluarga. Kesanku terhadapmu itu tidak termasuk buruk, dan memperlakukanmu sebagai teman. Jangan sampai merusak kesan baik yang ada di hatiku." Eric Ling menepuk dahinya. Pemikiran wanita itu sangat aneh. "Eric Ling, berjanjilah padaku, kamu tidak boleh melakukan hal itu. Kalau tidak, aku akan memberitahu istrimu." Riana Lu mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Eric Ling berkata, Oke, terserah kamu. Semuanya mendengarkanmu." Riana Lu tersenyum, "Bagus. Kak Fanny, masih berapa lama?" Kak Fanny berkata, "Bagian depan adalah kota Staren." Mobil itu dengan cepat memasuki kota Staren. Eric Ling memandang pemandangan sekitarnya dengan penasaran melalui jendela mobil. Dia melihat bahwa ini adalah basis film yang sangat besar, dibangun dengan gaya taman floris. Ada istana, bangunan jenderal, pusat kota, rumah rakyat, kuil Tao, kuil. Dia dapat melihat banyak pemain film di sepanjang jalan. Sungguh ramai tempat ini. Riana Lu menjelaskan ke Eric Ling sepanjang jalan. Kota Staren dianggap sebagai kota film terbesar di seluruh provinsi Tiga Sungai, dan banyak film bertema kerajaan dibuat di sini. Selain itu, perusahaan Staren juga lebih baik dan memiliki konsesi pajak. Putri Aquaman kita juga difilmkan di sini, menghemat puluhan ribu. Dapat dilihat bahwa Riana Lu memiliki kesan yang sangat baik tentang kota Staren, dan dia terus berbicara tentang keunggulannya. Saat mendekati Istana Raja Laut, puluhan ribu orang berkumpul di depan mereka, penuh penyambutan dengan spanduk, "Selamat datang Riana Lu. Riana Lu, dewiku, aku mencintaimu. Sepanjang hidupku, aku hanya mencintai Riana Lu. Tolong menikahlah denganku, aku akan melakukan semuanya untukmu."
Tulisan di spanduk, satu melewati satu semakin berlebihan isinya. Eric Ling terkejut ketika dia melihat adegan ini, tidak kelihatan, popularitas kamu di Provinsi Qian sangat tinggi. Kak Fanny tidak setuju saat ini, bagaimana menurutmu? Bahkan jika kamu melihat seluruh provinsi 3 sungai, Kak Riana tetap bintang kelas 1. Di tengah penyambutan, mobil perlahan memasuki gerbang Istana Raja Laut dan sampai di depan aula. Ratusan orang berdiri di tangga, semuanya mengenakan pakaian formal. Seorang laki-laki remaja tampan berusia 20-an tahun mengambil inisiatif untuk menarik pintu mobil dan menahan bagian atas pintu mobil dengan tangannya. Pria itu tersenyum dan berkata, "Riang Lu, aku telah menunggu untuk waktu yang lama." Riana Lu tersenyum dan turun dari mobil. Pria tampan ini berinisiatif memeluk Riana Lu. Meskipun sopan, tetapi Eric Ling tampak sangat tidak nyaman, dan dengan cepat berkata, "Cepat dan bantu aku." Riana Lu mungkin tidak ingin memeluknya, dan dengan cepat berbalik dan menarik Eric Ling keluar dari mobil. Pria tampan itu tampak superior dan kukuh. "Ini adalah..." Riana Lu berkata, "Temanku, Eric Ling." Pria tampan itu mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Eric Ling. Eric Ling tidak meraih, "Riana Lu, siapa dia?" Riana Lu berkata, "Dia adalah pemain utama drama ini, Chris Zhao. Ayahnya adalah CEO perusahaan Staren dan produser drama ini." Chris Zhao sedikit malu, kilatan ganas di matanya, tetapi dia segera mendapatkan kembali sikap kukuhnya, menarik tangannya kembali secara otomatis, dan tersenyum pada Riana Lu. "Riana Lu, ayahku sudah menunggu di dalamnya. Pertemuan publisitas segera dimulai, silahkan." "Terima kasih." Riana Lu melangkah maju. Chris Zhao ingin memegang tangan Riana Lu, tapi dengan cerdik dihindari oleh Riana Lu. Lebih dari 100 pria berjas semuanya datang untuk menyapa, yang sangat menghargai Chris Zhao. Penyambutan terhadap Chris Zhao tidak berhenti sepanjang jalan, dan dia mengangguk kepada orang lain lagi dan lagi, seperti seorang pemimpin yang melakukan pemeriksaan. Tuan Zhao dan Riana Lu benar-benar pasangan yang serasi. Ini sangat membuat orang lain berkesan. Ya, Riana Lu adalah wanita yang tak tertandingi dan berbakat, Tuan Zhao yang tidak ada bandingannya, mereka bersama, itu sudah ditakdirkan. Eric Ling dan Kak Fanny yang mengikuti Riana Lu tidak dihiraukan dan diabaikan. Kak Fanny bosan dan melirik Eric Ling, bintang adalah mutiara yang hidup dalam sorotan, dipuji oleh ribuan orang. Kita di belakang layar tidak akan diingat. Apakah kamu merasa sedih ketika melihatnya? Kak Fanny juga tahu bahwa Eric Ling sekarang adalah Raja Zonghai, keberadaan yang menakutkan di tingkat master, raja dari keluarga Ling yang lebih dari 13 juta orang di Zonghai. Melihat Eric Ling begitu diabaikan, hatinya sedikit senang. Eric Ling tersenyum tak berdaya, "Kamu melihatku tidak menjawabmu, sangat senang." Kak Fanny mendengus dan tidak berkata apa-apa. Masuk ke aula. Ada ribuan kursi di sini, sebuah panggung tertata di depan, dan layar besar yang menutupi seluruh dinding menampilkan foto Chris Zhao dan Riana Lu, yang merupakan poster film tersebut. Di poster itu, kedua orang itu saling berpelukan dan terlihat sangat mesra. Eric Ling melihatnya, merasa sedih. "Ana, saat yang tepat kamu datang ke sini." Seorang pria gemuk berusia 50-an tahun berjalan cepat dan berjabat tangan dengan Riana Lu. "Tuan Zhao, penyambutan dirimu membuat aku menjadi sedikit tidak enakan." Riana Lu sopan. Direktur Zhao adalah ayah Chris Zhao, Thomas Zhao CEO perusahaan Staren. Produser keseluruhan. Sutradara Liu, kamu ke sini awal sekali. Riana Lu tersenyum pada seorang pria ceroboh dengan rambut panjang, berjabat tangan dengan pertanyaan ramah. Sutradara Liu tertawa dan berkata, "Hari ini adalah pembuatan terakhir kita, dan filmnya akan dirilis segera. Tentu saja aku harus datang lebih awal pada acara yang begitu penting." Semua orang bersenang-senang. Dia benar-benar mengabaikan Eric Ling. Kak Fanny sebagai manajer Riana Lu, dan beberapa orang mendekati untuk memulai percakapan. Eric Ling pergi. Thomas Zhao memperhatikan Eric Ling yang telah lama berdiri di samping Riana Lu,
dan berkata dengan santai, "Ana, mengapa kamu masih membawa pengawal? Keamanan Staren sekarang sangat bagus. Atau biarkan pengawal itu pergi sebentar." "Pengawal, pergi sebentar." Eric Ling hampir segera mengatakan yang sebenarnya. Riana Lu dengan wajah merasa bersalah, "Dia bukan pengawalku, tapi temanku." Ekspresi jijik di mata Thomas Zhao, tanpa basa-basi mengatakan, "Oh, ternyata itu teman Ana, boleh tahu dari mana asalnya?" Eric Ling berkata, "Benar, aku adalah pengawal Riana. Riana demi membuatku lebih layak, sengaja mengatakan kami adalah teman." Penghinaan Thomas Zhao bahkan lebih kuat, dan dia bahkan tidak repot-repot untuk melihat Eric Ling, dan langsung berkata kepada Riana Lu, "Kamu pergi ke ruang ganti untuk bersiap. Konferensi pers akan dimulai setengah jam lagi." "Baiklah." Riana Lu juga tahu. Berdandan itu perlu melihat kembali ke Eric Ling, "Kamu tunggu aku di sini." Eric Ling melambaikan tangan. Eric Ling, yang tanpa pengawasan, hanya menemukan sudut dan berdiri di dinding. Tempatnya belum dibuka untuk dunia luar, dan orang yang bisa masuk saat ini adalah Provinsi Qian yang memiliki kepala dan wajah. Semua orang menyerahkan kartu nama satu sama lain dan berbicara tentang pertukaran. Mereka mencoba yang terbaik untuk memperluas kontak mereka. Kasihan Eric Ling, tidak ada yang menjawab. "Hei, jangan berdiri bodoh, pergi dan bersihkan meja dan kursi sekitarnya lagi. Tidak boleh ada debu yang tertinggal." Seorang pria berperut buncit berjalan, memberikan lap ke Eric Ling dan bergegas ke Eric Ling dengan acuh tak acuh. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas pertemuan hari ini, seolah-olah Eric Ling adalah seorang pelayan. Eric Ling bodoh. "Sial, apa aku terlihat seperti pelayan?" Eric Ling mengambil lap dan mulai mengelap meja dan kursi. "Belum lagi, ketika aku terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga di keluarga Su, rasanya seperti melakukan hal itu lagi. Ini semua adalah memori otot. Setelah tindakan yang sama diulang berkali-kali, otot akan membentuk refleks yang dikondisikan." Semua orang di sekitar menatap Eric Ling dengan jijik. Eric Ling tidak peduli, dan menyeka meja dengan sangat serius. Pada saat ini, seseorang menepuk punggung Eric Ling. "Hei, mengapa kamu membersihkan meja di sini?" Eric Ling menoleh dan melihat bahwa itu adalah seorang wanita dengan pakaian biasa. Kaos oblong putih, kotor, dengan celana jeans hitam di bawahnya dan compang camping. Namun memiliki tubuh yang bagus, wajahnya sedikit berdebu, dan wajahnya terlihat bagus. Dia adalah wanita cantik. Dengan kuncir kuda, sangat bersemangat. Eric Ling bingung, tidak mengenal wanita ini, berkata, "Wanita cantik, apakah kamu dipaksa untuk berbicara denganku?" Tidak menunggu wanita itu menjawab, seorang pemuda tampan bergegas masuk dari luar. Eric Ling meliriknya, dan dia merasa bahwa dia luar biasa dan sangat temperamental. Bahkan Feroz Bai tidak memiliki temperamen seperti itu. "Nana, kamu pulang bersamaku." Pemuda itu melangkah maju untuk menarik wanita itu. Wanita itu langsung melompat ke lengan Eric Ling dan langsung mencium Eric Ling. "Suami, mengapa kamu datang ke sini untuk menjadi relawan?" Eric Ling tercengang. Begitu manis, begitu basah, begitu harum. Pemuda itu terdiam. Pemuda itu marah melihat tingkah Nana dan berkata, "Nana, jangan main-main. Pulanglah bersamaku, kamu seperti ini membuat malu, ayah tidak bisa membiarkanmu. Kamu tidak melihat suamiku di sini. Kami tidur bersama kemarin. Kamu pulang dan beritahu orang itu, jangan ganggu urusanku lagi." Nana berpegang pada lengan Eric Ling dan membuat ekspresi penuh kasih sayang. Pemuda itu gemetar, "Nana, kamu baiklah, baiklah, terserah padamu." Banyak orang di sekitar datang untuk menonton. Pemuda itu menghentakkan kakinya dengan keras, melihat ke arah Eric Ling, dan kemudian pergi dengan marah. Eric Ling belum lega sejauh ini. Sial, apa ada ini? Segera setelah pemuda itu pergi, wajah Nana perlahan mendingin, mendorong Eric Ling menjauh, dan kemudian menyeka mulutnya. "Maaf sudah merepotkan kamu hari ini." Setelah itu, Nana duduk di sebelahnya,
mengambil segenggam biji melon dari sakunya, dan mulai mengunyah dengan penuh minat. Erik Ling meletakkan lap dan duduk di sebelah wanita itu. Hei, kamu menggertakku hari ini, tidakkah kamu memberiku kompensasi? Apa yang kamu bicarakan? Wanita itu tiba-tiba berbalik dan menatap Erik Ling seperti monster. Mengapa kamu, seorang pelayan, tidak tahu bagaimana memujiku? Aku menciummu. Apakah kamu tidak ingin memanfaatkanku? Sudah bagus aku tidak meminta kompensasi padamu. Dan kamu tidak malu meminta kompensasi padaku. Erik Ling berkata, aku tidak memintanya, kamu terpaksa. Nana melihat Erik Ling dari atas ke bawah, apakah kamu seorang pria? Ini, Erik Ling benar-benar tidak bisa menjawab. Sudah dimanfaatkan tapi masih berpura-pura baik, cepat bersihkan mejamu. Kalau tidak, bosmu akan mengkritikmu. Nana sangat tidak senang menatap dan menunggu Erik Ling, lalu berbalik dan melanjutkan memakan biji melon. Dia tidak memperhatikan apapun, dan melemparkan banyak biji melon ke tanah. Kamu tidak terlalu peduli dengan kebersihan. Tidak berkualitas, kata Erik Ling sambil bangun untuk mengelap meja, tapi Nana diseret kembali ke posisinya begitu dia bangun. Nana sangat dekat. Erik Ling buru-buru melindungi tubuhnya, jangan main-main, aku bukan orang yang biasa-biasa saja. Lagi pula, kamu biasa saja. Aku tidak tertarik. Nana marah, kamu bilang aku tidak cantik. Erik Ling berkata, aku adalah orang yang berkelakuan baik, aku tidak bohong. Jika aku berkata kamu cantik, kamu akan senang, maka aku dapat mengatakan 1-2 kata tanpa hati nurani. Bukankah membantu orang lain adalah kebahagiaan? Nana marah, kamu bisa melakukannya, kamu bisa. Aku sudah mengingatmu. Siapa namamu? Erik Ling ragu-ragu untuk berbicara, lalu berkata, lupakan saja. Kamu tidak cantik, aku tidak akan berbicara denganmu. Setelah berbicara, Erik Ling mengelap meja lagi. Berikan aku tempat duduk. Nana mengajak Erik Ling duduk, kamu tahu siapa aku. Dia tidak menganggap serius Erik Ling, dan dia sama sekali tidak tertarik mengobrol dengan Erik Ling. Tapi Erik Ling terlalu datar, bukan? Itu hampir membuatnya meledak. Jika bukan karena banyak orang di sekitarnya, dia akan menamparkan Erik Ling sampai mati. Erik Ling menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Nana tidak ingin mengatakan identitasnya, tetapi dia sangat marah pada Erik Ling, dia sangat ingin memamerkan keunggulannya, namaku Natasha Yun. Nama ini cukup terkenal. Erik Ling menggelengkan kepalanya dengan bodoh, belum pernah mendengarnya. Benar-benar belum pernah mendengarnya. Natasha Yun akan meledak, mencondongkan tubuh ke depan, menatap Erik Ling, kamu benar-benar orang dusun, maka aku akan memberitahu padamu. Provinsi Qian memiliki 3 raksasa, keluarga Bai, keluarga Yun, dan keluarga Hai. Aku Yun, wanita tertua dari keluarga Yun, Natasha Yun. Yang barusan itu adalah Nobel Yun, kakakku. Kata-kata ini sangat mengejutkan Erik Ling. Keluarga Yun menempati urutan kedua di antara 3 raksasa Provinsi Qian. Lebih kuat dari keluarga Bai. Apakah wanita ini yang tertua dari keluarga Yun? Mengapa tidak memiliki aura seni bela diri? Dan sangat ceroboh, seperti gangster di pasar, bagaimana mungkin tidak ada hubungannya dengan Nona? Melihat mata bertanya Erik Ling, Natasha Yun berkata, apakah kamu tidak mempercayai apa yang aku katakan? Erik Ling menggelengkan kepalanya, ini bukan masalah percaya atau tidak, tapi... Di tengah jalan, Erik Ling berhenti berbicara. Natasha Yun berkata, tapi apa? Erik Ling menunjuk ke kepalanya, berkata, tapi, aku pikir kamu memiliki masalah di sini. Kamu adalah nona tertua dari keluarga Yun, untuk apa datang dan menciumku? Apakah wanita keluarga Yun sangat lapar? Sumpah, Natasha Yun tidak bisa menahannya lagi, berteriak, mengangkat Erik Ling dengan satu tangan, dan kemudian membanting ke posisi dengan keras, siapa yang menurutmu lapar? Kakakku baru saja membawaku kembali dan memaksaku menikahi Feroz Bai. Aku tidak senang, Feroz Bai adalah orang yang buruk, di mana itu ayak untuk aku.
Aku mencarimu untuk menghindari kakakku, apa kamu tahu, nak? Kamu digunakan sebagai senjata olehku. Apakah kamu malu untuk berteriak di depanku? Eric Ling tercengang. Aku pergi. Ini benar-benar nona keluarga Yun. Hanya saja bicaranya terlalu tidak terkendali. Melihat Eric Ling tidak berbicara, Natasha Yun hanya bisa dikejutkan oleh dominasinya. Duduk kembali di posisinya dengan sangat puas dan terus memakan biji melon, kamu bisa membersihkan meja lagi. Eric Ling sambil mengelap sisi meja berkata, kakakmu sudah pergi, mengapa kamu tidak pergi? Natasha Yun berkata, aku mengenalnya, dia pasti tidak pergi, dan menghalangiku di luar. Aku akan berakhir jika aku keluar. Kakak beradik ini, benar-benar, aneh. Eric Ling berkata, kakakmu begitu hebat, mengapa dia tidak masuk dan menangkapmu? Mungkinkah dia menyerah karena kamu menciumku? Kamu tidak mengerti apa-apa. Natasha Yun mengendus, konferensi pers hari ini diselenggarakan oleh keluarga Hai. Tamara Hai akan maju. Tidak peduli seberapa baik kakakku, dia tidak bisa ketika melihat Tamara Hai. Dia tidak berani masuk. Setelah beberapa saat, Tamara Hai datang. Aku akan langsung mengikuti mobilnya pergi. Eric Ling menjadi terkejut mendengarkannya, apakah kamu akrab dengan Tamara Hai? Natasha Yun berkata, siapa yang ingin akrab dengannya? Sial, jika bukan karena Tamara Hai, aku Natasha Yun akan menjadi wanita tercantik di Provinsi Qian. Tetapi karena adanya Tamara Hai, aku terganti menjadi yang kedua. Dan aku tidak bisa mengejarnya, aku telah dihancurkannya sepanjang hidupku, aku membencinya sampai mati. Tidak bisa dikatakan bahwa Natasha Yun adalah orang yang berbakat. Tanpa diduga di depan orang asing, dia menceritakan dan percaya pada pikirannya sendiri. Dan berani berbicara di depan umum bahwa dia membenci Tamara Hai sampai mati. Eric Ling khawatir bahwa seluruh provinsi Qian adalah bunga yang sangat indah. Mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Aku beritahu kamu, jangan coba untuk menyalahgunakan aku. Itu tidak mungkin di antara kita. Aku sangat jengkel sekarang. Dengan cepat menghilanglah di depanku. Jika tidak nona ini akan marah padamu. Natasha Yun berbalik dan tidak melihat Eric Ling. Eric Ling harus pergi dan melanjutkan membersihkan meja. Ada begitu banyak meja, telah menyekanya selama setengah jam tetapi masih belum selesai. Waktunya habis, konferensi pers dimulai. Sejumlah besar orang memasuki ruangan, reporter media berita yang tak terhitung jumlahnya. Lampu sorot menyala dan berisik. Begitu Riana Lu muncul, dia benar-benar dikelilingi oleh jurnalis dan wartawan media. Dia dan Chris Zhao telah menjadi dua mutiara paling bersinar di sini. Eric Ling yang malang masih membersihkan meja dan kursi dengan lap kain. Natasha Yun sangat keren, melanjutkan menyilang kaki untuk mengetuk biji melon, dari waktu ke waktu menundukkan kepala untuk melihat telepon. Tidak peduli sama sekali tentang kegembiraan di atas meja. Mungkin membosankan, dia berbalik untuk mencari sosok Eric Ling. Akhirnya dia melihat Eric Ling yang masih membersihkan meja, dengan cepat memberikan isyarat kepada Eric Ling, lalu menepuk kursi kosong di sebelahnya, dan memberikan isyarat kepada Eric Ling untuk datang mengobrol dengannya. Kenapa harus Eric Ling? Natasha Yun benar-benar tidak bisa menahannya. Karena orang-orang di sekitarnya sangat jijik ketika mereka melihat penampilannya yang kotor dan pergi secara otomatis. Eric Ling adalah petugas kebersihan, tidak ada yang menyukainya. Eric Ling menggelengkan kepalanya kuat-kuat, lalu terus menunduk untuk menyeka meja. Natasha Yun tidak bisa menerimanya dan mengepalkan tinjuannya. Eric Ling masih tidak menjawabnya. Sial, datanglah ke sini. Setelah berbicara, gadis kecil itu melompat, melewati orang yang duduk di kursi, datang ke sisi Eric Ling, lalu membawa Eric Ling dan duduk kembali di posisi semulanya. Aku memintamu untuk datang dan mengobrol sebentar, apakah kamu begitu menjijikan bersama denganku? Natasha Yun menuduh, kamu tidak menyukaiku karena kotor. Tapi bukankah kamu sendiri juga petugas kebersihan? Eric Ling tidak berdaya, apakah kamu bisa tidak bersikap kasar padaku? Bisakah kamu bersikap lembut padaku?
Jangan melawan, aku bisa bersikap lembut padamu. Natasha Yun melirik Eric Ling, dan kemudian berkata, di sini sangat membosankan. Berapa banyak penghasilan 1 bulan menjadi petugas kebersihan? Tidak banyak. Kalau tidak, kedepannya datanglah ke rumahku jadilah petugas kebersihan, aku bisa membayarmu sedikit lebih banyak. Tidak tertarik dihadapkan pada pertanyaan Natasha Yun, Eric Ling selalu menjawab. Ya, oh, haha. Ini membuat Natasha Yun semakin marah pembuluh darah biru di dahinya pecah, menggertakkan giginya. Dia menyesal menarik Eric Ling untuk mengobrol. Mengobrol dengan orang yang tidak merokok, hanya membuat siksaan. Apakah kamu tahu cara mengobrol? Jika tidak bisa mengobrol jangan bicara, bukan? Akhirnya Eric Ling bertanya, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Natasha Yun berkata, apa? Eric Ling berkata, ketika kamu mengikuti mobil Tamara Hai pergi, bisakah kamu membawaku bersamamu? Natasha Yun memandang Eric Ling dengan heran, apa yang ingin kamu lakukan? Ingin bertemu Tamara Hai. Eric Ling tertegun sejenak, tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Natasha Yun melihat Eric Ling tidak berbicara. Dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, kamu adalah petugas kebersihan, dan kamu ingin bertemu Tamara Hai, kamu terlalu aneh. Bahkan jika dunia ini hancur, Tamara Hai tidak akan menyukaimu. Eric Ling menggertakkan giginya, benar, aku hanya ingin menemuinya, bisakah kamu membantuku? Kakak, apakah kamu gila? Jika kamu datang untuk exploding aku mungkin akan kehilangannya, apakah kamu harus pergi menemui Tamara Hai? Natasha Yun hanya merasa bahwa dia telah mendengar lelucon yang sangat lucu, dan tertawa sambil ke depan dan ke belakang. Aku baru saja membantumu keluar dan membuatmu lolos dari cengkeraman kakakmu. Sekarang giliranmu untuk membantuku, apakah kamu tidak bersedia melakukannya? Eric Ling memikirkannya, dan telah memutuskan bahwa dia masih ingin melihat Tamara Hai. Meskipun sangat berbahaya untuk bertemu langsung dengan Tamara Hai, tetapi Eric Ling harus bertemu karena 3 alasan. Pertama, dirinya mengatakan bahwa Fireblood akan diserahkan kepada Tamara Hai. Sekarang Feroz Bai dan Ronald sudah memberitahu pada Tamara Hai tentang ini, Eric Ling perlu menjelaskan ini kepadanya. Kedua, Eric Ling sekarang memimpin Zonghai, tapi pertempuran dengan keluarga Bai sangatlah penting. Zonghai tentu saja bukan lawan keluarga Bai. Eric Ling ingin mencari Tamara Hai untuk berkoordinasi. Hanya karakter seperti dia, yang memiliki kontradiksi besar antara gengsi dan kemampuan untuk berkoordinasi. Jika begitu, Zonghai akan terhindar dari bencana, itu sangat bagus. Ketiga, Eric Ling ingin melihat seperti apa wanita yang didewakan ini, seorang wanita surga yang berusia 23 tahun. Seperti apa sikapnya, seberapa besar jarak antara aku dan dia. Natasha Yun menggelengkan kepalanya, Tamara Hai tidak suka melihat orang asing. Eric Ling berkata, jika kamu membantuku kali ini, aku akan menjadi ban cadanganmu ke depannya. Kapan kamu membutuhkan aku sebagai perisai, aku akan menjadi perisaimu. Jika perlu, aku juga bisa terlibat dalam pertunjukanmu, sehingga membuat kakakmu merasa bahwa aku benar-benar suamimu. Eric Ling mengeluarkan kotak dari bawah. Tentu saja, Natasha Yun menjadi tertarik, menatap Eric Ling dari atas hingga bawah, apakah kamu yakin? Eric Ling berkata, apakah kamu berani? Berani, apa yang tidak aku takutkan? Baiklah, sepakat, tetapi jika kamu ditampar sampai mati oleh Tamara Hai, aku tidak bertanggung jawab. Natasha Yun jelas wanita gila. Ada kegilaan di dalam tulangnya. Kalau begitu kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kita telah sepakat. Eric Ling melempar lap kain dan tos bersama Natasha Yun. Dengan cepat, Natasha Yun tidak keberatan bahwa Eric Ling adalah seorang pria, seperti kakak bersama adik. Dia memegang bahu Eric Ling, anak kecil, cukup benar, kamu cocok menjadi adikku. Mulai sekarang di Provinsi Qian, aku akan melindungimu. Eric Ling melepaskan tangan Natasha Yun, jangan lakukan apapun padaku, aku jadi malu. Percayalah, aku menggerakkanmu untuk mengambil keuntungan dariku.
Natasha Yun memegang bahu Eric Ling lagi, kamu lihat, Tamara Hai akan keluar. Eric Ling melihat ke arah jari Natasha Yun, melihat lampu-lampu berkumpul di atas panggung, sutradara Liu, Thomas Zhao, Chris Zhao, Rihanna Lu, Kak Fanny dan seterusnya, semuanya berdiri dalam dua baris, menatap pintu di belakang panggung. Seorang wanita dengan setelan biru tua dan celana panjang berjalan perlahan dari ujung lorong. Celana slim fit biru, tidak diragukan lagi mengungkapkan kaki panjang yang proporsional. Mengenakan blus sutra putih, membuka dua kancing teratas, menunjukkan kulit putihnya, tulang selangka yang indah. Mengenakan jas biru kecil di luar, tampil dewasa dan menawan, berpengalaman dan dingin. Rambut panjang digulung, wajahnya indah tanpa cacat, seperti batu giok putih, mata seperti bintang dan alis panjang seperti air. Perasaan asmara pada saat itu seperti angsa terbang yang jatuh dan menari, pandangan sekilas ke belakang seperti 1000 bunga dan ribuan burung menghadap Phoenix. Eric Ling benar-benar tercengang. Wanita seperti ini, seharusnya hanya muncul di lukisan, bagaimana bisa jatuh di dunia. Atau dengan kata lain, ini adalah mutiara yang ditinggalkan oleh peri di dunia. Ketika Rihanna Lu muncul, penonton bersorak, satu persatu memegang spanduk, tertulis Dewi Aku Mencintaimu dan sebagiannya. Namun ketika wanita itu muncul, tidak ada suara pun yang terdengar. Tidak ada yang berani berbicara, karena takut mengkhawatirkan peri di langit. Tidak berani berbicara keras, karena takut mengguncang langit. Eric hanya merasakan detak jantungnya semakin cepat. Bahkan ada ilusi seolah bertemu cinta, ilusi. Ini adalah ilusi. Eric mengingatkan dirinya sendiri beberapa kali dan barulah bisa beradaptasi. Meski begitu, wajah Eric masih sedikit merah. Meskipun wanita ini telah mencoba untuk tidak merias wajahnya, dia mencoba untuk tampil tanpa riasan. Tapi penampilan anggun seperti itu, penampilan superior seperti itu benar-benar membuat orang hanya bisa meliriknya dari kejauhan dan tidak berani mendekatinya. Bagaimana cara menggambarkan perasaan ini? Ini seperti orang normal bertemu artis wanita nomor 1 di dalam negeri, dan menganggap orang itu sebagai kekasih impiannya di dalam hatinya, namun dia hanya bisa melihatnya di TV saja. Pada kenyataannya, dia tahu dengan jelas bahwa dirinya tidak mungkin bisa bersama dengan artis ini. Bahkan Eric juga memiliki perasaan ini. Ini Tamara Hai yang merupakan gadis unggul yang paling terkenal di Provinsi Qian. Waktu berlalu setiap menit, semua orang masih menahan napas. Thomas dan Chris bahkan seperti melihat dewa, mereka membungkuk hingga membentuk sudut 90 derajat, dan tidak berani bergerak. Tamara menyapu semua orang dengan tatapan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, aku telah menonton film Putri Aquaman. Plotnya sangat bagus, kemampuan aktingnya juga bagus. Tetapi produser belum mendapatkan persetujuan aku. Konsep filmnya bertentangan dengan konsep aku. Konsep filmnya tidak cocok. Filmnya harus dibatalkan dan dihentikan tayangannya. Setelah berbicara, Tamara berbalik badan dan pergi. Hanya suara dingin yang terdengar, yang mana masih sedikit bergema. Banyak orang merasa tidak tenang. Perlu diketahui bahwa hari ini roadshow terakhir sebelum Putri Aquaman rilis. Filmnya akan dirilis 7 hari setelah roadshow selesai. Bioskop-bioskop besar sudah siap menayangkan, bahkan tiket beberapa pertunjukan awal telah habis terjual. Sekarang filmnya akan ditarik kembali hanya karena satu ucapan. Kerugian sebesar apa ini? Jika diperkirakan dengan sedikit juga minimal 1 miliar yuan. Lebih penting lagi, mereka yang hadir hari ini adalah berbagai orang hebat dari dunia industri film Provinsi Qian, dan masing-masing dari mereka adalah orang yang terkenal. Mereka telah mengorbankan banyak sumber daya untuk film tersebut. Karena satu perkataan, dan semua usaha menjadi sia-sia. Seberapa sombong ini? Namun, tidak ada seorang pun di antara hadirin yang berani menolak. Kepala produser Thomas menghadap ke arah keberangkatan Tamara, membungkuk 90 derajat, dan dengan hormat berkata, "Ya, aku akan mengatur untuk urusan pembatalan sekarang." Sampai sosok Tamara benar-benar menghilang dari pandangan semua orang,
barulah semua orang di ruangan mulai berbicara. Direktur Zhao, ini tidak bisa begini, aku, sebagai penerbit, telah menyuntikkan terlalu banyak sumber daya. Bioskop utama dari deretan film yang telah keluar. Jika kita membatalkannya, kerugian perusahaan kami tidak terukur. Seorang lelaki gendut dengan cepat melangkah maju dan meraih tangan Thomas, nadanya nyaris memohon. Ya, Direktur Zhao, kami telah berinvestasi terlalu banyak untuk film ini. Jika kita membatalkannya saat ini, perusahaan kami akan rugi terlalu banyak. Kita tidak sanggup menerima ini dan kita akan bangkrut. Direktur Zhao, sebelumnya, kamu tidak memberitahu kami sama sekali sebelumnya. Sutradara Liu saat ini juga berdiri, dia terlihat sangat bersemangat. Aku telah menginvestasikan 1 tahun untuk film ini, dan semua kekayaan aku telah dimasukkan ke dalamnya. Hari ini, bukannya kamu bilang bahwa Tamara akan datang membantu kita? Sekarang terjadi hal seperti ini terjadi, kamu harus bertanggung jawab. Banyak orang melangkah maju untuk memberi tekanan kepada Thomas. Badan Thomas bahkan terguncang beberapa kali dan hampir jatuh. Meskipun dia adalah produser utama, dia paling banyak berinvestasi dalam film ini. Tetapi bagaimanapun juga, orang lain juga telah menginvestasikan uang, dan ada kesepakatan di antara para pihak. Sekarang masalah seperti itu muncul, dia harus memikul tanggung jawab yang besar. Thomas lah yang ingin menjadikan film ini sebagai hadiah ulang tahun Tamara untuk menjilat keluarga Hai. Tanpa diduga, mereka malah akan menghadapi perang salib dari semua orang. Thomas akhirnya tidak punya pilihan lain selain menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, jangan katakan apa-apa, kejadian kali ini memang milik dia. Aku meminta maaf kepada semua nih, aku akan membayarmu sesuai dengan kontrak yang harus aku ganti rugi kepada kalian agar tidak akan aku kurangi sedikit pun." Seusai berkata, ekspresi semua orang lebih baik. Yang paling canggung adalah Rihanna. Untuk film ini, Rihanna tidak meminta imbalan apapun, tetapi berdasarkan proporsi bagian film. Menurut perkiraan semula, Rihanna mampu mendapatkan box office sebesar 400 juta yuan. Tapi sekarang, dia tidak mendapatkan sedikit pun. Dalam setengah tahun terakhir, semuanya dilakukan tanpa hasil. Wajah Kak Fanny memucat, dan dia berdebat dengan Thomas. Thomas gigih dan tidak mau menyinggung bintang sebesar itu. Akhirnya, dia menyatakan kesediaannya untuk membayar 5 juta yuan untuk biaya tenaga kerja. Dan anggap saja adalah ucapan terima kasih kepada Rihanna dari keluarga Zhou atas pertunjukannya. Ini memalukan. Rihanna langsung menolak dan pergi begitu saja. Chris mengejar sepanjang jalan, untuk menyenangkan beberapa kali. "Kak Fanny, di mana Eric?" Rihanna sedang dalam mood yang buruk, dan hanya ingin makan saat ini. Kak Fanny menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baru saja melihat Eric mengelap meja di sana." "Aku tidak tahu sekarang. Bagaimana kamu bisa membiarkan Eric mengelap meja? Ini keterlaluan." Rihanna mengambil HP dan menelepon nomor Eric. Tidak bisa terhubung. Dia mencoba lagi, dan masih tidak bisa terhubung. Dasar Eric sialan, dia bilang dia akan mengundangku makan malam, dan sekarang dia mengingkari janjinya. Rihanna sangat marah. "Laguku, jangan marah tentang urusan hari ini. Jangan ambil hatimu dengan apa yang ayahku katakan barusan. Kali ini adalah kesalahan keluarga Zhao. Tapi ayahku punya pengaturan lain untukmu." Chris mengejarnya lagi, dan berkata dengan sangat sopan, "Bagaimana jika aku undang kamu untuk makan siang dan berbicara sambil makan?" Rihanna berhenti ketika dia mendengar sesuatu dalam kata-katanya, dan berkata, "Chris, katakan saja itu jika kamu ingin melakukan sesuatu." Chris berkata, "Baru saja ada begitu banyak orang, ayah aku tidak nyaman untuk berbicara. Bahkan, meskipun ada kecelakaan dalam kolaborasi ini, tapi ayah aku sangat mengenali kemampuan akting dan profesionalisme kamu dan akan ingin terus bekerja sama dengan kamu dalam film baru. Jika kamu berniat, kita bisa duduk dan berbicara perlahan." Sebelum Rihanna bisa berbicara, Kak Fanny berkata, "Tuan Muda Zhao, keluarga Zhao kalian telah kehilangan kepercayaan sekali.
Jika kamu terus berbicara tentang kerjasama, tidak ada ketulusan yang kita inginkan, kita tidak akan setuju. Chris tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kali ini ketulusan keluarga Zhao kita pasti cukup. Ekspresi Kak Fanny baru sedikit membaik, dan Rihanna mengedipkan matanya. Rihanna tidak menunggu jawaban Erik, jadi dia berkata, oke, kalau begitu, ayo makan dan sambil bicara. Chris sangat gembira, oke, aku sudah mengatur restoran, silakan ikuti aku ke mobil. Ngomong-ngomong Erik dan Natasha duduk di kursi dan ketika mereka melihat Tamara angkat bicara. Natasha berkata langsung, sok hebat. Wah, kamu tidak tahu, Tamara ini suka berpura-pura. Aku sangat kesal. Natasha menunjuk ke Tamara dan berkata kepada Erik, apakah menurutmu orang seperti itu patut dibenci? Tidak ada moral sama sekali. Erik mengira masih oke saja. Wanita cantik, kostumnya sebenarnya juga cantik. Tapi Erik berkata, menyebalkan sekali. Jadi, kamu yakin mau pergi mengejar wanita itu seperti ini? Tanya Natasha. Erik berkata, dapatkan dulu, lalu buang. Baik, ambisius, ayak untuk menjadi sobatku. Natasha menepuk bahu Erik dengan keras, lalu berkata, ayo, biarkan aku bawa kamu untuk pergi naik mobilnya. Setelah berbicara, Natasha membawa Erik dan bergegas pergi. Dia jelas familiar dengan tempat ini, dan dengan cepat menemukan pintu belakang, dan kemudian mengikuti pintu belakang ke garasi bawah tanah. Di garasi ada banyak, dan Natasha langsung membawa Erik ke sebuah ruang isi air yang besar. Ada teras terang tembus udara di sana. Di sekitarnya dikelilingi oleh tanaman pot dan banyak porselen. Ada ruang tamu di tengah. Ini seolah adalah villa bawah tanah. Tempat isi air terhubung ke garasi pribadi di sebelah. Sebuah mobil Phantom merah diparkir di dalam. Ini sangat mengejutkan. Natasha, sambil menunjuk ke bagasi mobil, berbisik, kita duduk di bagasi. Erik sangat terkejut, bukankah kamu mengatakan kamu kenal Tamara? Bukannya kita naik bersama. Angkat kepalamu cepat dan ikuti aku masuk. Natasha membawa Erik dan bersembunyi diam-diam ke bagasi. Di tempat isi air, seorang pria muda berusia 20-an dibesar-besarkan membuat teh dengan hati-hati. Melihat kembalinya Tamara, pemuda itu berkata dengan santai. Pemimpin muda, haruskah kita pergi sekarang? Tinggal di sini hanya membuang-buang hidup. Sanjungan seperti ini yang merusak reputasi aku di masa depan tidak boleh diizinkan. Tamara bahkan tidak minum teh, langsung masuk ke mobil dan duduk di kopilot. Pemuda itu menyetir pergi. Mobil tetap hening di sepanjang jalan, tidak ada yang berbicara. Erik tidak tahu apa yang terjadi di dalam mobil, dan butuh waktu lama sebelum dia merasakan mobil berhenti. Kemudian terdengar suara pintu terbuka dan keluar dari mobil. Dua orang turun dari mobil. Setelah terdiam lama, Natasha mendorong Erik dengan kasar, pergi, jangan menimpa aku. Erik turun dari mobil dengan marah. Jika bukan karena melihat Natasha adalah seorang wanita, Erik pasti akan mengira dia adalah seorang pria dan pasti adalah seorang preman. Erik melirik sekeliling, hanya terlihat itu adalah hutan pegunungan yang besar. Ada sungai dan air terjun di sekitarnya, dan pohon-pohon besar menutupi langit. Ini hampir sama dengan hutan purba. Satu-satunya tempat Erik yang lihat serupa adalah tempat Bella tinggal. Dan Erik bisa merasakan bahwa hutan ini berbeda dari semua tempat yang pernah Erik kunjungi sebelumnya. Tampaknya ada aura tak terlihat di udara. Aura adalah keberadaan yang tidak terlihat dan dapat dirasakan. Misalnya orang yang terbiasa hidup di lingkungan bersuhu normal, jika terburu-buru ke daerah yang dingin atau daerah yang bersuhu tinggi akan merasakan perubahan aura. Contoh lain, orang terbiasa hidup di bawah tekanan atmosfer normal, jika mereka memasuki lingkungan bertekanan tinggi, mereka jelas akan merasakan aura di sekitar mereka. Aura di sini membuat Erik merasa sangat nyaman. Tampaknya dipenuhi sejenis energi khusus yang tidak jelas. Di manakah tempat ini? Erik sangat penasaran. Ini wilayah Terminin, tempat Tamara berlatih. Biasanya orang luar tidak bisa memasuki area ini. Natasha berkata,
di sini ada medan energi khusus. Ini adalah tempat yang diimpikan oleh Master Seni Bela Diri. Namun sayangnya, di kawasan Jiangbei Provinsi Qian hanya ada satu tempat seperti ini. Tempat itu bahkan diambil alih oleh Tamara. Orang ini benar-benar terlalu. Wilayah terminin. Energi khusus. Apa itu? Natasha menunjuk ke air di sungai, kamu bisa coba untuk mengangkat air. Erik turunkan kepala dan pegang air dengan kedua tangan. Airnya sangat jernih, secara kasat mata tidak ada bedanya dengan tempat lain. Orang normal juga tidak bisa merasakannya. Tetapi Erik menemukan apa yang istimewa dan dia langsung menjadi sangat terkejut. Natasha berkata, sudah menemukannya. Erik mengangguk, nah, air di sini lebih padat daripada air di luar. Massa jenis air adalah 1, dan 1 meter kubik beratnya 1 ton. Namun kerapatan air di sini sudah mencapai sekitar 1,2. Ini tidak normal. Itu sama sekali tidak ilmiah. Bagaimana ini bisa? Erik sangat penasaran. Natasha berkata, karena ada medan energi khusus di sini. Bunga, pohon, air, dan batu di sini terus-menerus terkikis dan dilembabkan oleh medan energi khusus ini. Seiring waktu, semua yang ada di sini berbeda dengan dunia luar. Erik jatuh. Dia mengambil napas, apa medan energi ini? Natasha menunjuk ke tanah, kuncinya terletak di bawah tanah. Lapisan batu bawah tanah, medan magnet berbeda dari dunia luar. Lebih penting lagi, lapisan batu di sini sangat tipis. Akibatnya, energi yang ditransmisikan dari pusat bumi jauh lebih besar daripada dunia luar. Faktor-faktor ini membuat tempat ini sangat berbeda dari dunia luar. Itu berada dalam lingkup wilayah terminin dalam radius 200 mil. Ada hewan dan tumbuhan yang berbeda dari dunia luar, serta ada binatang buas yang berbeda dari dunia luar. Master Seni Bela Diri berlatih di sini bisa mendapatkan lebih banyak dengan lebih sedikit pekerjaan. Ini adalah alam mimpi untuk Master Seni Bela Diri yang tak terhitung jumlahnya. Pada titik ini, mata Natasha mengungkapkan rasa iri yang mendalam, sayang sekali tempat ini diambil alih oleh Tamara. Dia sungguh tak tahu malu. Erik berkata dalam-dalam, tidak heran aku merasa tempat ini berbeda dari luar, jadi begitu. Tamara, dia yang menempati area pelatihan lebih dari 200 mil sendirian ini, memang terlalu mendominasi. Ayo pergi dari sini di saat Tamara tidak ada di sini. Untuk mencegah tertangkap olehnya. Jika begitu masalah akan menjadi sulit. Natasha menepuk bahu Erik, sebaiknya kamu simpan masalah Tamara dan bicarakan nanti. Aku mengatakan begitu banyak, hanya untuk membuat kamu mengenali diri sendiri, jangan berharap terlalu banyak. Erik dalam suasana hati yang campur aduk. Dia mengikuti jejak Natasha untuk berjalan keluar. Sepanjang jalan, dia melihat banyak hal luar biasa. Misalnya, semut di sini beberapa kali lebih besar daripada semut di luar. Setiap cacing tanah di sini juga sebesar pergelangan tangan bayi. Menakutkan. Katak seukuran kepala manusia, elang yang lebih besar dari manusia. Sekalipun orang yang berpengetahuan seperti Erik, juga tercengang dengan pemandangan di sini. Ini mengubah pengenalannya terhadap dunia. Natasha yang ada di samping tampaknya terbiasa dengan hal-hal ini, dan tidak menganggapnya serius, ini semua adalah hal biasa saja. Di kedalaman wilayah terminin, ada binatang buas tingkat master. Bisakah kamu bayangkan? Erik menarik nafas dalam. Binatang tingkat master, ini terlalu berlebihan, kan? Jika manusia ingin berkultivasi ke tingkatan master, entah berapa banyak penderitaan yang harus mereka lalui dan juga merupakan perkumpulan dari kepintaran orang-orang sebelumnya. Seekor binatang buas, keberadaan tanpa otak semacam ini juga bisa menjadi level master. Itu akan mengerikan. Itu sebabnya kamu tidak berpengetahuan. Provinsi Qian adalah tempat yang sangat misterius. Kamu mengikutiku dan belajar dengan baik. Aku akan mengajarimu secara perlahan untuk menjadi seorang pria. Natasha merangkul bahu Erik, ayo pergi. Ayo aku bawa untuk makan makanan enak di luar. Erik terdiam saat dirangkul oleh wanita seperti itu. Tapi dia tidak melawan,
dan mengikuti langkah Natasha. Saat itu tengah hari, matahari terik di luar, tetapi di hutan ini, Erik malah merasa kedinginan. Semakin maju, semakin kuat aura di sekitarnya. Erik sendiri merasa sangat tidak nyaman. Dia berhenti dan bertanya, "Natasha, apakah kamu salah jalan?" Natasha berkata, tidak, aku dari tadi berjalan ke arah yang sama. Seharusnya tidak jauh di depan sana adalah jalan keluarnya." Erik mengikutinya dari jauh. Saat ini, jelas bahwa aura di sekitarnya sangat menekan Erik dengan kuat. Erik siaga, tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Penekanan itu terlalu kuat, dan menimbulkan dampak besar bagi tubuh Erik. Natasha juga mulai siaga, memang ada yang salah, medan energi di sini sudah bisa membuat Grandmaster merasa tertekan. Aneh, aku pernah ke sini sebelumnya, dan setiap kali aku berjalan ke timur, aku bisa keluar. Atau kita bisa kembali dengan mengikuti jalan yang sama. Baik, Erik setuju. Kemudian mengikuti Natasha untuk kembali. Sepanjang perjalanan tadi, mereka membuat tanda di sepanjang jalan. Seharusnya, selama berjalan kembali mengikuti tanda, maka pasti bisa kembali. Namun, tidak. Bahkan sekalipun kedua orang ini berjalan kembali mengikuti tanda itu, namun setelah tandanya hilang, itu bukan tempat semula. Ini adalah tempat yang aneh. Tersesat. Ini saja juga bisa tersesat, gawat. Erik memanjat pohon dan melihat ke atas. Dia melihat lautan hutan yang tak berujung di sekitarnya. Dia tidak bisa melihat ujungnya karena banyak pepohonan yang tiada bisa habis. Natasha, kita melompat dari pohon, kita pasti bisa keluar. Pohon dari sana bisa melihat melalui gunung dan sungai yang jauh, mengikuti pohon seharusnya tidak akan tersesat, kan? Masuk akal, aku dengar kamu. Natasha memiliki pikiran yang sederhana dan melakukannya begitu saja. Seorang master tingkat master dapat mencapai lebih dari 10 atau 20 meter dalam satu lompatan. Mereka bisa melompat di sepanjang pohon. Namun, bisakah mereka keluar dengan cara ini? Setelah mencoba lebih dari 1 jam, keduanya berhenti lagi, tersesat. Erik berhenti, mentalnya hampir hancur. Masih tidak bisa keluar. Brengsek. Ponsel, tidak ada sinyal. Ini mudah dimengerti, medan magnet di sini berbeda dengan dunia luar. Tidak ada sinyal itu sangat normal. Tetapi yang dilihat oleh mata, ketika berjalan melewatinya itu malah bukanlah jalannya. Bagaimana menjelaskan ini? Erik menoleh dan menatap Natasha dengan serius. Natasha, jujur, bagaimana kamu bisa keluar sebelumnya? Erik datang ke Provinsi Qian, sangat serius. Natasha garuk-garuk kepala, dulu aku masuk dengan mengikuti orang lain. Ada kendaraan khusus untuk jemput dan numpang. Aku tidak pernah masuk dengan seorang diri. Erik terdiam. Wanita ini ingin membunuh orang. Sebelumnya itu semua adalah ide buruk. Natasha tidak bisa diandalkan lagi. Erik mengamati sekeliling dan menemukan daerah sekitarnya berbeda. Ada gunung yang sangat tinggi di depan. Itu harus menjadi gunung tertinggi di sekitarnya. Pergi ke puncak gunung besar itu dulu dan lihat sekelilingnya. Erik melompat ke depan terlebih dahulu. Untuk pertama kalinya Natasha merasa bahwa pria ini masih memiliki pendapatnya sendiri. Seorang pria dengan pendapatnya sendiri, dia merasa sedikit tampan. Tanpa banyak bicara, Natasha buru-buru mengikuti. Langkah keduanya sangat cepat, mereka mencapai puncak gunung dalam waktu setengah jam. Dari kejauhan, puncak gunung ini sangat tinggi. Selama Anda sampai di puncak gunung, Anda pasti dapat melihat segala sesuatu di sekitar Anda. Mungkin Anda bisa melihat jalan di luar wilayah terminin. Tapi ketika tiba ke sini, Erik menemukan bahwa ini tidak seperti yang dibayangkannya. Dari luar, puncak gunung ini adalah hutan hijau yang rimbun. Tetapi ketika datang ke sini, mereka melihat bahwa hutan di sekitarnya berwarna emas, dan banyak daun mulai layu dan gugur. Jelas adegan musim gugur. Bagaimana ini bisa terjadi? Mataku benar. Erik menghapus matanya dengan cepat, dan kembali mengetarkan pikirannya. Semakin aku memikirkannya,
semakin aku merasa merinding. Natasha berkata, astaga, seolah bertemu setan, dari luar sana terlihat warna hijau, dari dalam malah berwarna emas. Bocah, sepertinya hari ini kita tidak bisa pergi dari sini. Bukankah ini yang salahmu? Jika tahu bahwa hutan ini begitu mengerikan, kita tidak boleh meninggalkan mobil terlalu jauh. Erik memiliki rasa ngeri yang tak deskripsikan. Menurutmu, mengapa warna yang kita lihat di luar berbeda dengan warna di dalam sini? Bunglon, ada pohon juga bisa berubah warna. Gumam Natasha, aku belum pernah ke sini sebelumnya. Aku sudah 2 kali ke kediaman Tamara. Jika medan energi di sini bisa mengubah warna pepohonan di sekitarnya, maka ini medan energinya terlalu mengerikan. Erik memperhatikan sekeliling dengan waspada, dan berjalan menuju bukit tertinggi sedikit demi sedikit. Ada banyak tumbuhan dan hewan di sekitar. Sudah ada katak yang lebih besar dari manusia, cacing tanah setebal kepala bayi, yang panjangnya 30–40 meter. Dan medan energi di sekitarnya memberi Erik perasaan tertekan, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua ini menunjukkan bahwa tempat ini milik area inti wilayah Terminin. Dengan setiap langkah maju, Erik merasakan tekanan di luar dirinya semakin kuat. Akhirnya, sampai di puncak bukit. Di atas bukit, ada sepotong salju. Ini bahkan lebih menakutkan. Gunung yang sama, bahkan iklimnya berbeda. Di lantai salju, 2 ular besar sedang bermain-main. Ini sangat besar. Seekor ular boa sepanjang 40 meter, jauh lebih tebal dari ember. Saling bersatu satu sama lain, dan berguling-guling di tanah. Erik hanya merasakan keringat dingin di dahinya. Selama ini pertama kalinya aku melihat ular piton sebesar itu. Dan mereka tampaknya memiliki IQ tertentu. Pernahkah kamu melihat 2 ular bermain bersama? Krak. Kedua ular piton raksasa itu mendengar itu, mereka perlahan menoleh dan menatap Erik dan Natasha. Ses. Lidah ular terus dimuntahkan meneteskan air liur. Itulah kegembiraan melihat makanan. Bang. Gelombang seekor ular piton mengibaskan ekornya dan langsung menjatuhkan pohon pinus seukuran kepala manusia di sebelahnya. Mematahkannya di pinggang. Kekuatan yang begitu menakutkan. Detik berikutnya, 2 ular raksasa melayang pada saat yang bersamaan. Mereka mendekat. Natasha teriak, binatang, masih mau memakanku. Natasha mendorong Erik ke tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berdiri sana. Akhirnya, dia meninju kedua ular sanca itu secara bersamaan. Bum, bum. Tinju besar itu meninju seperti bola meriam, menghancurkan 2 pohon pinus, dan akhirnya dengan keras mengenai 2 ular raksasa. Ini jelas kemampuan yang jauh melampaui Nero. Erik tercengang. Benar saja, itu adalah wanita tertua dari keluarga Yun, dan tembakannya luar biasa. Kekuatan seperti itu seharusnya jauh lebih tinggi dari Feroz. 2 ular raksasa dipukul kembali ke tanah. Bagian yang terkena terluka dan berdarah. Oh, meraung 2 kali, dan kedua raksasa itu lari tanpa melihat ke belakang. Hah, Natasha menghela nafas lega, kalian bahkan berani memakanku. Kalian tidak takut mati, cepat kabur sana. Erik menghela nafas dan, Natasha, kamu hebat. Aku berkata, aku melindungimu. Di wilayah Terminin, kecuali beruang, aku tidak peduli dengan binatang lain. Natasha melepaskan tangannya dan berkata dengan percaya diri. Erik berkata, mengapa kamu ingin mengecualikan beruang itu? Natasha berkata, apakah kamu bodoh? Ini wilayah Terminin. Seperti namanya, itu adalah wilayah beruang. Dikatakan bahwa ada raja beruang di tingkat jembatan Tongyun. Banyak master seni bela diri menyelinap ke tempat ini secara diam-diam, dan ingin menggunakan medan energi di sini untuk berlatih, tetapi terakhir dimakan oleh beruang. Raja beruang tingkatan jembatan Tongyun. Erik bahkan tidak bisa membayangkannya. Kurasa lebih baik kita meninggalkan puncak gunung ini, dan mencari tempat di mana medan energinya tidak begitu kuat. Mari kita lewati hari ini dulu. Setelah semua lemparan ini, hari sudah hampir senja. Di malam hari adalah dunia binatang,
Erik harus mempertimbangkannya. Baiklah, ayo pergi. Natasha takut pada beruang dan menarik Erik turun gunung. Setelah tidak mengambil beberapa langkah, Natasha tiba-tiba berhenti, seluruh tubuhnya ketakutan. Di belakang, terdengar teriakan beruang, "Oh!" Beruang meneriaki hutan. Erik juga terkejut, apakah beruang itu datang? Natasha, cepat, lari. Natasha menarik Erik untuk berlari liar, hanya terlihat bayangan besar terbang di atas langit dan terjatuh di depan mereka berdua. Seekor beruang coklat besar, setinggi 5 meter, menghalangi jalan dua orang. Wow, beruang raksasa itu meraung, terdengar seperti angin. Beruang raksasa itu menepukkan telapak tangannya ke pohon cemara yang dipeluk oleh dua orang. Pohon cemara terbang hingga akarnya tercabut. Kekuatan yang begitu menakutkan. Beruang, apakah kamu sedang berdemonstrasi? Erik berteriak dalam hatinya, astaga, beruang setinggi 5 meter. Satu kali cakar beruang bisa mencabut pohon pinus dan cemara tebal yang dipegang dua orang. Dunia ini gila. Set. Dua ular besar yang tadi baru saja kabur berjalan ke samping beruang besar dengan sombong dan menatap Erik dan Natasha dengan tatapan menyeramkan. Sial, kedua ular besar itu juga mencari bantuan. Binatang-binatang di sini memiliki IQ yang jauh lebih tinggi daripada binatang-binatang di luar. Erik sedikit skeptis terhadap kehidupan. Aku akan lari dulu, kamu tunda mereka, kata Natasha tanpa tersipu atau bernafas. Erik melotot, apa yang kamu katakan? Aku berlari keluar agar bisa mencari bala bantuan untuk menyelamatkanmu. Dia masih berkata dengan sungguh-sungguh. Astaga, putus hubungan teman saja. Erik sangat kesal, hehe, aku bercanda denganmu, kamu lihat keberanianmu itu, yang datang ini bukan Raja Beruang, aku bisa menghadapinya. Natasha mengedipkan mata merah Erik, coba kamu trik aku, berdiri sana. Hanya terlihat tubuhnya Natasha yang lemah, dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Jalannya semakin cepat, terlihat pohon yang tadi terbang ditepuk oleh beruang tiba-tiba terbang di udara dan rantingnya patah semua dan membentuk sebuah kayu pohon raksasa lalu diarahkan ke arah beruang dan menyerang ke sana. Power air, Erik melongo. Ini adalah power air yang sebenarnya. Mengerakkan barang-barang tanpa menyentuhnya. Dibandingkan dengan power air dari Nero sebelumnya, kali ini power air jauh lebih bertenaga. Boom! Batang pohon terbang dengan keras ke arah beruang raksasa, dan tanah yang bergetar-bergetar hebat. Beruang raksasa itu menggunakan kepalanya untuk melawan, dan tubuhnya mundur 2 langkah sedikit. Berhasil menahan. Dampak yang begitu kuat bahkan tidak menembus kulit kepala beruang raksasa itu. Ini mengingatkan Erik pada raksasa palem manusia salju sebelumnya. Kulitnya sangat keras juga, bisa-bisanya tambah jago ia. Natasha berteriak, kedua tangannya digerakkan, dan dia berkata, telapak tangan Xiao Liuyun, jejak telapak tangan terbaris dan meledakkan udara, dan kemudian mengeluarkan aura ganas di udara, seperti jejak telapak tangan yang nyata, memadatkan kekuatan awan yang bergulir, menarik Natasha ke dalam bola meriam, dan dengan keras mengenai dada beruang raksasa itu. Kekuatan telapak tangan, meledak. Dor. Kekuatannya besar dan debu bergulung. Beruang raksasa dipukuli hingga terbang. Terbang puluhan meter, membanting ke tanah dan berteriak. Kedua ular raksasa itu sudah ketakutan. Sangat kuat, teriak Erik dalam hati. Kekuatan telapak tangan ini melampaui power air. Itu bahkan sebanding dengan dampak bola meriam. Mengerikan. Mengapa masih melongo? Ayo pergi. Natasha tampak serius. Dia menarik Erik untuk berlari. Namun baru saja dia berlari. 3 beruang coklat tiba-tiba muncul di depannya. 5 beruang coklat muncul lagi. 8 beruang coklat. Oh! Beruang berteriak. Yang lebih menakutkan adalah 8 beruang coklat tiba-tiba berbaris sekaligus, membungkuk ke arah di depan mereka. Seolah menyambut keberadaan yang lebih menakutkan. Tidak lama kemudian, beruang perak raksasa, setinggi 8 meter, datang dengan arogan. Dengan setiap langkah, tanah bergetar. Ketika masih terpisah 10 meter,
beruang perak itu berhenti dan mengerang keras kepada Natasha Erik. Singa mengaum, suaranya kuat, seperti sungai yang bergelombang, dan menghanyutkan Erik. Itu benar, dengan raungan, menerbangkan dua master top. Bahkan Natasha yang sangat kuat juga terlempar, menghantam tanah dan berguling, dan akhirnya berguling lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Sungguh mengerikan sekali. Gawat, ini sudah berakhir. Ini seharusnya adalah Raja Beruang. Katanya sebanding dengan tingkatan jembatan Tongyun, teriak Natasha.